Welcome to Nakava. So, hari ini kita bakal belajar tentang bab pengukuran. Kali ini kita akan belajar kenapa kita harus tahu nih apa itu pengukuran dan kenapa kita harus mengukur. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum tentang mengukur dan pengukuran? Paling awal, kalian bisa tahu nggak sih kalau misalkan berapa panjangnya meja itu? Suatu meja, atau mungkin kalian punya baju tapi kalian nggak tahu ukuran kalian. Nah, gimana caranya kan kalian bisa mengukur atau mengetahui berat badan kalian, panjang lengan kalian, atau mungkin meja yang kalian gunakan sekarang saat belajar panjangnya berapa? Kalian harus tahu dulu apa itu pengukuran. Pengukuran itu adalah membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan suatu benda dengan benda lain yang menjadi patokan. Mudahnya seperti ini. Jadi kalian membandingkan satu benda dengan benda yang lain itu untuk menjadi suatu patokannya. Contoh, kalian misalkan punya sebuah meja. Kalian ukur pakai tangan kalian deh. Pakai suatu namanya jengkal. Kalian bisa mengukur meja kalian dengan menggunakan jengkal. Dapat berapa jengkal? Misalkan 10 jengkal. Tapi, kalau misalkan kita mau ke tukang kayu, gimana kita bilang ke tukang kayunya? Pak, pesan meja dengan ukuran 10 jengkal saya. Kan nggak bisa. Apalagi ukuran jengkal tiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita butuh suatu alat, namanya adalah alat ukur. Alat ukur yang gunakannya adalah untuk mengukur jelas. Bedanya adalah dengan menggunakan satuan yang sudah disepakati. Kita langsung masuk saja ke contoh alat ukur yang pertama yang bisa kalian gunakan dari manapun, dimanapun mulai dari kalian SD. Adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur suatu benda yang panjangnya itu paling tidak itu sampai 30 cm. Karena panjang penggaris itu maksimalnya sampai 50 cm atau ada yang 1 meter ya kalau yang digunakan untuk di papan tulis. Namun, untuk penggaris sendiri yang biasa kita gunakan itu biasanya antara 0 sampai 30 cm. Ada yang namanya ketelitian nih. Telitian dari penggaris adalah 0,1 cm atau 1 milimeter. 0,1 cm ketelitian itu maksudnya apa? Jadi, dalam suatu penggaris, dalam suatu alat ukur ini yang dinamakan penggaris, itu fokusnya atau bisa efektifnya digunakannya adalah dengan sampai kecilnya adalah 1 milimeter. Contohnya nih, kalian punya pensil gitu ya. Pensil panjangnya berapa? Kita lihat ya di sini contohnya. Di sini mulai dari sini sampai sini. Kita lihat, di sini itu nggak sampai 10, tapi sampai berapa? Kalau misalnya di sini ada sampai 9, kemudian di tengah-tengahnya ada garis lagi, dan kita bisa lihat di sini ya sekitar 9,8 cm. Atau kalau dalam milimeter, maka adalah 98 mm. Itu adalah ketelitian yang digunakan pada penggaris, sampai 0,1 cm atau 1 mm. Terus kemudian, kalau misalkan kita mau mengukur ketebalan buku, atau mungkin diameter suatu benda, atau kelereng, kita pakainya apa? Kita nggak bisa tuh pakai penggaris, karena ketelitian dari penggaris itu 0,1 cm atau 1 mm, terlalu besar. Maka kita butuh alat yang bisa mengukur sampai lebih kecil dari itu. Alatnya adalah jangka sorong. Lalu, bedanya jangka sorong dengan penggaris apa? Bedanya ada pada area ini. Ada yang namanya skala Nonius. Dalam skala Nonius, jangka sorong ketelitiannya bisa mencapai 0,01 cm atau 0,1 ml. Makanya jangka sorong itu banyak digunakan untuk mengukur suatu ketebalan buku yang biasanya juga dia tidak sampai 1 cm kalau buku-buku yang tipis. Lalu gimana cara pakainya? Misalkan di sini ada sebuah benda buku seperti itu ya. Kemudian untuk mencarinya itu di sini ada yang namanya skrup atau pengunci. Skala Nonius ini itu bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika bendanya itu lebih besar, maka digeser ke kanan. Kalau misalnya bendanya lebih kecil, maka digesernya ke kiri. Dari skala Nonius ini, itu kita bisa lihat di sini angka yang sama, angka yang terakhir ketemu angka 0 itu angka berapa. Kemudian di garisnya ketemunya angka berapa. Oke, di next video kita bakal bahas tentang jangka sorong dan cara membacanya. Kemudian gimana caranya kita mengukur hal yang lebih kecil lagi daripada sebuah buku. Kita bisa mau mengukur sebuah kertas. Setipis kertas itu bagaimana cara mengukurnya? Kita butuh alat lagi selain jangka sorong yang ketelitiannya lebih kecil daripada jangka sorong. Yang ini adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil, sangat tipis. Kenapa bisa begitu? Karena ketelitian dari mikrometer skrup adalah 0,0
0,1 cm atau 0,01 mm. Makanya, mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur sesuatu benda yang sangat kecil. Contohnya adalah kertas. Tipis kertasnya berapa? Ini menggunakannya mikrometer skrup. Dalam mikrometer skrup itu mempunyai beberapa bagian. Di sini ada skala tetapnya, skala tetap, atau poros tetap. Kemudian di sini adalah poros putar atau ulir. Cara menggunakannya, ada benda di sini, itu kemudian dari bagian poros putarnya kita putar sampai dia skru di sini itu mentok ke bendanya. Ini juga tidak hanya digunakan untuk mengukur kertas, tisu pun bisa, tapi setipis-tipisnya benda, kalau misalkan kita bisa lihat adalah kertas kan. Sampai kertas saja bisa dihitung, apalagi benda yang lain gitu kan. Itulah untuk menggunakan mikrometer skrup. Ya, dari tadi kita hanya belajar tentang beberapa saja alat ukur yang biasa kita gunakan atau mungkin bisa digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ketiga benda tadi merupakan alat ukur panjang. Terus, apalagi alat ukur yang bisa kita pakai? Salah satunya adalah alat ukur berat. Kita gunakannya, kalau misalnya alat ukur berat, kita biasanya menggunakannya adalah neraca. Neraca ada banyak. Ada neraca pegas, ada neraca biasa. Itu untuk mengukur suatu berat benda. Kemudian ada alat ukur untuk mengukurnya adalah suhu. Kita gunakannya adalah termometer. Atau kita mau mengukurnya adalah alat ukur waktu. Kita bisa pakai stopwatch. Dalam hal ini kita hanya akan mengukur tentang panjang suatu benda yang akan kita gunakan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Untuk alat berat kaca, itu pembahasannya akan sangat panjang bila dijelaskan sekarang. Jadi, sampai segitu dulu video kali ini. Kita hanya membahas tentang pengukuran. Berapa pentingnya pengukuran, kemudian alat ukur apa saja yang bisa kita gunakan. Mulai dari penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, neraca, termometer, stopwatch, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Kalau misalkan pada motor kalian menggunakannya adalah speedometer atau alat untuk mengukur kecepatan suatu benda. So, sekian video kali ini. Untuk tugas kalian, coba nih, kalian ukur panjang jangkal kalian dengan menggunakan penggaris. Apakah 10 cm, apakah 15 cm, atau berapa? Ketik di kolom komentar. So, thank you and see you on the next video. Bye-bye.